Halo, selamat berjumpa kembali. Kita akan lanjut ke episode hari ini untuk melanjutkan pembahasan yang kemarin. Selamat menyaksikan. Monggo, selanjutnya sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ini monggo dari perwakilan dari Mama Yaro ataukah dari Mama Madina yang ingin menyampaikan tentang bagaimana sih PDR itu dilaksanakan di rumah, ada kesan-kesannya, monggo. Mama Yaro, iya monggo, silakan. Ditujukan kepada siapa nih, Bu? Tanya kepada Pak Beni. Ini untuk Bu Pepi dan Pak Beni. Mungkin kalau regulasi kami sudah tahu. Kebetulan saya sendiri seorang pengajar di salah satu SMK di Solo. Jadi tadi cukup menarik bagi saya untuk orang tua yang menghabiskan banyak waktu di luar rumah gitu. Kebetulan saya memang salah satunya yang berada di luar rumah itu dari jam 6 pagi sampai paling cepat itu pulang jam 6 malam gitu. Jadi karena habis di jalan. Nah, itu tingkat stres juga tinggi sama tadi. Jadi pas banget gitu ya. Jadi kendala yang saya hadapi selama DDR ini, kebetulan anak saya 3 ya, satu kelas 5 SD, kemudian satunya umur 3 tahun di TK Permata Hati ini, kemudian yang satu baru umur 2 tahun nanti bulan September. Jadi yang 2 ini memang selisihnya tidak terlalu jauh gitu. Jadi kalau untuk yang anak yang kelas 5 SD ini yang saya kendalanya itu di moodnya. Tiap ada tugas dari sekolah, Kak ini ada tugas dari sekolah, ini kan lewat HP ya udah dikasih lihat, yuk dibaca sendiri tugasnya. Karena kalau kita baca kan nggak percaya, nggak percaya gitu, kayaknya nggak mungkin deh gitu tugasnya segitu banyaknya. Ya udah dibaca sendiri, kayak gitu. Nanti kalau suruh ngerjakan itu sampai nangis-nangis itu. Nangis-nangis karena saking mungkin ada merangkum, ada hafalan, ada dan lain sebagainya, saking banyaknya. Padahal saya sendiri tahu sebenarnya tugas untuk anak-anak itu tidak seberat ini loh. Karena di SMK sendiri kami sudah ada regulasi, guru-gurunya nggak boleh tuh kasih tugas terlalu berat. Cuma saya sendiri kalau mau protes ke sekolah juga gimana, sudah jadi kayak kebijakan sekolah sudah memberikan itu. Tapi sebenarnya sudah pernah saya sampaikan ke wali kelasnya gitu. Cuma karena memang sistem pendidikan sekolahnya seperti itu, menuntut harus anak begini-begini, jam sekian begini. Nah, itu saya juga kurang paham. Jadi yang terjadi kalau anak saya kelas 5 SD ini sampai nangis-nangis gitu. Intinya gitu, terus mudi. Pokoknya kalau setiap suruh mengerjakan tugas itu nangis. Udah itu. Terus solusinya kemarin yuk coba les yuk kayak gitu. Saya gini, kalau di rumah terus kan pasti bosan. Les mau nggak saya gitu? Mau. Lesnya buka nggak? Buka. Ada temennya enggak? Paling cuma 1-2. Terus duduknya gimana? Jauh-jauhan nggak sama temennya? Iya mah orang yang les itu kan cuma nggak teman sebayaku, ada yang di atasku, ada di bawahku kayak gitu. Terus berarti kamu mau les? Mau belajar, nyelesain tugas di tempat les-lesan mau kayak gitu. Nah, akhirnya solusinya saya kasih di tempat les-lesan itu agak membantu. Di les-lesan itu cuma 1 jam, tapi cukup refreshing bagi dia itu gini. Mah aku liburnya nanti kalau pas mamah di rumah aja atau pas hari Minggu aja lesnya. Jadi kalau saya enggak ada maunya dia les gitu. Terus yang tugas dari sekolah itu nanti didampingi ayahnya kalau yang video call. Kalau yang anak saya yang umur 3 tahun yang di Permata Hati ini kemarin kan sempat pertama foto sama ayah sama mama kayak gitu. Nah, ini saya sempat anaknya itu nggak mau gitu. Kenapa saya gitu? Kok nggak mau toh, Kak? Nanti kan dilihat sama bu guru, nggak mau, malah nangis. Aduh, gimana ya? Mau perkenalan, mau foto, kok malah nangis gitu. Saya bingung. Tapi di lain waktu, beberapa waktu yang lalu itu, kok nggak sekolah sih mah?
Sekolahku tuh sekarang di situ toh, nggak jauh-jauh sana toh. Enggak, sekolahnya di situ. Kok coronanya nggak habis-habis sih mah? Nah, kayak gitu. Terus temanku siapa aja? Kemarin waktu pas ada tugas pertama perkenalan anak-anak itu, ya sebenarnya sudah kita siapkan jauh-jauh hari gitu. Dari hari apa itu sudah saya kasih tahu. Kak, besok kenalan loh sama ibu guru gitu. Nanti difoto, boleh video. Saya kasih lihat video teman-temannya loh, kayak teman yang ini. Saya kasih lihat foto teman-temannya yang dia kenal. Nih, temanmu nanti ini. Dan saya kasih lihat lah. Pas hari H mau foto itu malah nangis, nggak mau. Aduh gimana kan nanti bu guru kan pengen lihat kamu. Nggak mau. Maunya sama mama aja. Loh kan sama mama sama ayah nanti kita foto bareng, nggak mau kayak gitu. Ya udah akhirnya daripada anaknya rewel, saya ambilkan foto-foto yang kemarin-kemarin pakai kalau pakai seragam itu malah dia mau gitu. Jadi malah boleh ya mau pakai seragam itu. Ayo Kak, lepaskan tadi udah toh pakai seragamnya. Nggak mau, masih mau pakai ini. Ya udah. Mau sekolah. Iya, mau sekolah. Ada kerinduan Penyampaiannya ya beda. Itu bahasa ingin sekolah. Iya. Kerinduan, Pak. Rindu Iya, sekolah iya. gitu. Terus tadi yang yang media belajar yang tentang di rumah apa aja ada itu kemarin dulu saya tidak sengaja itu saya lihat cup minuman itu loh mbaknya itu kan di rumah sering ngumpulin gitu, dia ambil pertama dia sebar gitu, tak biarin aja gitu, dia mau jadi apa gitu, terus dia tumpuk-tumpuk, terus dia bikin menara, dia teriak-teriak, nyanyi-nyanyi, aku bisa bikin menara. Ini umur 3 tahun ya Bu ya? Iya, bisa bikin menara. Terus adiknya mau, gitu ya. Nah dek, nih kayak ini, kita kayak ini, gitu. Jadi bisa ngajarin adiknya gitu. Jadi Menemukan. iya, jadi di sini saya ya keren lah, hanya sebatas itu mau. Terus kemudian juga di rumah ini kan terus jadwalnya kan berputar balik, tidurnya larut malam, bangunnya kesiangan, nah kayak gitu. Nah mandinya susah kayak gitu. Lah mandi itu kalau maunya itu pakai semprot air, kalau nggak pakai semprot air nggak mau sekarang. Jadi aduh gimana ini? Ya udah akhirnya kita ada selang itu toh, ayo Dek main semprot gitu, itu mau, yuk mandi kayak gitu baru mau. Jadi harus ada sesuatu yang menarik, kalau enggak itu nggak mau. Pinter anak. Nggak mau kayak gitu. Butuh inovasi dan ada suka dukanya sih BDR ini. Kalau saya mungkin kalau tugas berbatas waktu itu memang agak kesulitan, tapi kalau insya Allah kalau ada panduan bermain ini bisa kami coba gitu di waktu yang pas longgar gitu, Sabtu Minggu gitu. Sudah kami coba kemarin waktu ikut pertemuan di Permata Hati minggu yang lalu itu kan Bu Endang mengatakan pakai media di sekitar aja, mungkin diajak ke kebun atau apa. Nah itu alhamdulillah ke anak sudah semua dan mereka tidak merasa bosan gitu, senang aja, enjoy. Kebetulan di rumah juga ada kebun, ada air, ada nah itu macam-macam itu. Ya asiknya BDR sendiri ini memang sesuai minat Anda begitu Jek Pak? Ya, betul. Iya. Ada lagi yang mau ditambahkan nih? Sementara itu dulu. Iya, terima kasih Mama. Monggo selanjutnya dari Mama Madina, ada yang mau disampaikan mengenai BDR sendiri? Monggo. Kebetulan saya punya 4 orang anak. Iya. Yang satu kelas 3 SMP, kelas 6 SD, kelas 1 SD, baru masuk TK ini. Dulu empat-empatnya ini dulu di Permata Hati. Kemudian permasalahannya di sini itu sebenarnya pasti ada solusi setiap ada masalah, cuman ada sentilan-sentilan ketika anak-anak itu hilang mood, betul kata Ibu tadi. Ketika anak-anak hilang mood, kemudian penjadwalan harus dikumpulkan malam ini juga, tugasnya hari ini dikumpulkan malam ini juga gitu. Itu anak panik, kemudian ketika melihat tugasnya berderet sekian
banyaknya sebenarnya saya nggak nyuruh sih, itu ada WA dari grup di kelasmu, dia ngeliat dia sudah down, oh sebanyak ini nih. Terus kamu mengalami kesulitannya gimana? Di materi enggak? Terus apa? Harus mengumpulkan di tempo-tempo yang misalkan itu tadi tugas pagi, kumpulinnya malam itu gitu. Terus sebenarnya saya kemudian ngasih solusinya begini. Saya Japri ya, bu gurunya. Saya minta tenggat waktu supaya kamu enjoy mengerjakannya, supaya kamu tidak stres. Kemudian saya melawan itu. Setiap kali ada keberatan di anak tentang waktu, Pak, Bu, saya minta maaf karena HP kan cuma satu, cuma orang tua saja yang punya. Kayak saya menetapkan itu, tidak ada TV, tidak ada HP untuk anak-anak. Jadi benar-benar anak-anak itu tidak ada gadget di rumah kecuali waktu belajar dengan orang tua. Nah, waktu itu saya ngatur sama Bu Guru, sama Pak Guru, Pak, tolong beri kami waktu tengah. Jangan langsung dikumpulkan hari tugas hari ini, dikumpulkan hari ini, karena itu akan membebani saya sebagai orang tua dan juga anak. Karena ketika ada tugas dari guru itu otomatis orang tua mengambil peran sebagai guru yang menerangkan. Begini saya terangkan gitu. Saya menerangkannya tidak dengan textbook karena anak tidak bisa memahami ketika saya membaca ini adalah itu anak-anak kan ini ibu ngomong apa sih gitu. Ketika ada materi saya harus menerangkan sesuai dengan anak itu kan beda-beda ya. Ada yang bisa dengan mendengar, belajarnya dengan mendengar, dengan melihat, dengan praktek. Kan ini banyak sekali ya. Nah, 4 orang anak itu saya harus menghandle dengan abahnya itu masing-masing itu membagi tugas. Kamu yang praktek yang oke. Abahnya yang tentang praktek. Jadi kayak basket, kayak di lapangan, kayak dia harus di halaman gitu. Abahnya yang dia harus bergerak seperti itu saya serahkan ke abahnya. Terus kalau misalkan ini tentang materi saya yang menerangkan. Tapi itu lagi menerangkannya saya harus baca dulu. Kemudian saya menerangkan sesuai dengan apa yang mereka bisa tangkap gitu loh. Kalau menerangkan sesuai dengan teks itu mereka nggak bisa. Jadi kalau misalkan menerangkan tentang penyerbukan gitu, adiknya juga mendengarkan, cuman kan tidak bisa menerangkannya itu dengan buku saya baca gitu dia nggak bisa. Mahkota itu apa sih? Putih itu apa sih gitu. Adiknya juga mendengarkan, adiknya juga jadi tahu kan. Jadi jadi tahu. Nah itu kita memang kembali ke tugas orang tua itu sebenarnya tanggung jawab anak itu orang tua ya. Jadi begini, saya komunikasi dengan suami tetap harus komunikasi dengan suami, tetap komunikasi dengan kantor juga. Jadi karena ada tugas pandemi seperti ini, otomatis anak-anak itu dilimpahkan ke kami sebagai orang tua ya Pak, Bu, saya komunikasikan di kantor. Jadi ketika kami harus selalu intens dengan rumah karena saya tidak punya pembantu di rumah, tidak ada orang tua di rumah, jadi anak 4 di rumah sendiri ya. Jadi harus komunikasi dengan anak. Harus saya siang itu istirahat siang saya minta izin pulang ke rumah untuk nyingok anak. Kalian sudah selesai ini kalian sudah selesai mandi, sudah selesai makan, kalian tidur siang ini semua saya cek. Terus saya balik lagi ke kantor. Nanti suami sebentar lagi pulang. Tadi saya masih selesaikan tugas di kantor dulu. Terus nanti saya baru pulang. Nah, saya bikin jadwal. Dari pagi ini kalian ada tugas daring kakak, ini jam sekian. Nanti anak yang kedua sama yang ketiga keempat bermain sambil mengerjakan tugas. Kemudian nanti setelah kakaknya daring, ganti adiknya yang nomor 2 yang mengerjakan tugas. Sambil yang nomor 3 itu juga mengerjakan tugas sambil bermain. Ayo main videoan gitu. Apa videonya apa? Kamu memperkenalkan diri. Halo, namaku Madina gitu kan. Terus gantian kakaknya juga memperkenalkan diri. Terus latihan, nanti kamu bikin video main basket tuh begini gitu. Terus kapan bikin videonya? Hari Sabtu aja waktu abahnya sudah pulang kerja atau hari Minggu. Jadi mereka membuat jadwal sendiri dan dikerja sama dikomunikasikan dengan kami orang tuanya. Ini biasa aku harus bikin tugas ini. Terus saya juga mengingatkan, nah kamu katanya ada tugas ini loh Bu Guru bilang kamu belum mengerjakan. Oh iya, aku masih belum paham, aku harus memahamkan ini dulu, aku minta tolong. Dan kalau masalah ini gadget memang saya batasi. Gadget dipegang sama Umi nanti. Jadi kalau misalkan kamu searchingnya sama Umi, nggak bisa searching sendiri karena itu tanpa dia tahu-tahu muncul coba gitu kan. Tuhan ya, anak-anak kasihan sekali kalau seperti itu. Terus mereka kemudian lebih begini,
lebih percaya ketika orang tuanya yang menerangkan daripada harus mencari searching di internet seperti itu. Aku nggak percaya dengan internet karena internet nggak bisa menjelaskan seperti apa yang Umi sama Abah menjelaskan gitu. Jadi memang kerja keras dari orang tua cari materi. Ya sudah lalu ya Allah Tuhan, ini materi berapa gitu. Terus ternyata ketika menjelaskan ke anak, aku tuh belum tahu loh anak saya kan ada yang disleksia. Ada yang disleksia, kemudian ada yang mood swing-nya luar biasa. Saya sudah konsultasi yang paling gede. Yang paling gede. Terus yang nomor 2 itu mood swing-nya luar biasa. Saya sudah Bu guru saya pasti sudah tahu karena sudah di BH juga. Terus yang ketiga dan yang keempat itu anaknya aktif sekali. Iya, kinestetik. Itu rumah emas. Iya. Sudah bisa juga rumah itu emas. Tapi alhamdulillah anak-anak tidak ada yang stres lagi. Kemarin yang stres itu yang nomor 2. Karena yang mood swing itu tadi kelihatan tugas yang benar sampai nangis, sampai nangis dia sampai mengurung diri gitu. Terus tanya sama abahnya, kenapa kamu tuh sedih? Kenapa kamu tuh diam aja nggak mau diajak ngomong? Kamu tahu nggak bahwa tugasku banyak sekali? Aku sama ya, ya bahagia. Sampai dia seperti tugasku banyak sekali gitu. Oh oke, kita bikin jadwal tugasmu apa saja ditulis. Yang bisa kami bantu sama abah bantu itu apa. Dan ini kerjasama. Kakaknya membantu adiknya yang kamu nggak mudah masalah apa. Kakak yang menjelaskan. Terus adiknya yang kecil juga nggak tahu kakak-kakaknya ini yang menjelaskan, tapi dengan bahasa yang tanpa textbook karena yang kakak paham apa, terus adiknya yang paham apa. Jadi lebih seperti itu. Alhamdulillah enggak masalah ini daring waktu. Jadi tugas yang pagi ini dikasih, malam itu harus dikumpulkan. Karena saya sudah 2 hari lembur kemarin itu. Matematika 20 soal. Belum diterangkan sama gurunya. Kemudian bahasa Jawa juga. Jawa itu cerita wayang banyak sekali dan harus diterjemahkan dari bahasa Kromo ke bahasa Jawa Ngoko. Itu yang bikin stres yang itu ya, yang orang bikin tua stres. dan anak ya. Mungkin orang tuanya bisa, tapi kan anaknya yang stres. Soalnya banyak sekali. Dan ini bahasa Jawa itu apa sih? Ini artinya dicari di Google nggak ada. Nggak ada. Bahasa Jawa itu nggak ada. Terus aku bagaimana? Ya sudah sini dibaca sama Umi, terus saya terjemahkan per kalimat seperti itu. Dia menulisnya kembali. Terus sampai ngantuk jam 11 malam baru selesai. Kasihan anak jam 11 malam baru bisa tidur loh. Nah kamu baru tidur jam 11, jadwal kamu tidur jam 9. Iya, baik Bapak. Monggo, untuk menanggapi pertanyaan dari Mama Mandinya tadi mengenai tenggang waktu itu bagaimana Bapak? Oke, terima kasih kepada ibu-ibu semuanya, dari ibu, dari orang tua, murid dari Permata Hati 2 Wonogiri. Begini Ibu, berkaitan dengan tugas-tugas yang diberikan dari guru PAUD kepada murid melalui wali muridnya. Nah, kebetulan tadi Ibu tadi menyampaikan unek-uneknya, aspirasinya itu warna-warni, ada yang siswa SD, ada yang mungkin SMP ya, sehingga campuran. Namun berkaitan dengan tugas-tugas itu, kita sarankan semuanya saling mengingatkan kepada guru PAUD sampai mungkin pendidikan dasar dan lainnya, memberikan tugas-tugas kepada anak itu yang terukur, yang dalam tanda kutip jangan sampai melebihi kemampuan anak. Apalagi masa pandemi ini, jangan sampai si guru itu mempunyai pendapat bahwa dengan adanya pandemi waktunya sangat singkat, diberikan ilmu itu atau tugas itu disuntak begitu. Itu malah jangan sampai. Itu pun kemampuan anak tidak akan bisa menangkap semua. Jadi dalam belajar itu ada 2 kali 10. Itu lebih bagus dibandingkan 10 kali 2. Sehingga sedikit pun kalau itu ajek atau itu rutinitas akan masuk kepada dunia pendidikan anak usia dini. Kalau di dunia pendidikan usia dini itu adalah tidak ada atau belum diperkenankan belajar colistung secara menata. Sampai ibu, ini budi, ini ayam dan sebagainya. Colistung itu adalah tugas guru kelas 1 SD. Maka perlu kita pemahamkan bersama. Namun kalau ada pertanyaan, dari kapan anak PAUD itu diajarkan colistung? Jawabnya sedini mungkin. Namun di dunia PAUD, cara memberikan pelajaran colistung berbeda metode dengan guru yang ada di kelas 1.
Itu yang perlu kita pahami bersama. Dan yang berikutnya, kepada guru-guru semua, tolong untuk kaitannya dengan pembelajaran anak usia dini, ini sangat kita tekankan pada satu kaitannya dengan tumbuh kembang anak dan juga tentang psikis anak. Ini penting, psikis ya. Karena apa? Psikis itu akan sangat berpengaruh kepada masa depan anak. Jadi di dunia PAUD, di dunia milenial, tidak hanya kaitannya dengan kecerdasan saja. Tidak hanya maka dari itu kepada semua saja kita saling ingatkan, kepada yang berpraktisi pendidikan maupun para pakar semuanya saja kita saling bergandengan tangan untuk saling mengingatkan kepada guru yang tanda kutip sekolah formal, SD, SMP ke sana itu sekolah formal. Kita yang berada di dunia PAUD, kita adalah pendidikan PAUD non formal tanda kutip yang kelompok bermain, yang TPA dan SPS atau jenis yang lain. Namun memang ada bahasa PAUD yang formal, bahasa kutip TK ya. Namun toh itu dunia PAUD. Jadi antar sejak lahir itu dari 6 tahun itu masih kelompok PAUD. Maka kita gali bersama, pahamkan kepada guru SD yang nanti dia akan menuntut untuk kok murid dari lembaga PAUD ini kok keluar dari situ belum bisa masuk, belum bisa colistung. Ingatkan bahwa colistung itu tugasnya guru kelas 1. Kebanyakan guru kelas 1 itu terlalu mengambil colistung itu nanti dalam penilaian rapot biasanya anak itu di rankingkan 1. Sopo sing lancar nulis hitung langsung ranking 1. Kalau kita ikuti dunia perkembangan anak ya, kita belajar anak yang ranking kelas 1 yaitu sudah lancar nulis hitung yang ranking 1, belum tentu mempertahankan ranking 1 itu terus, belum tentu. Mungkin akan terkejar yang baru masuk dari PAUD, yang keluaran PAUD belum bisa sama sekali colistung seperti menatap tadi, akan terkejar. Itu karena apa? Saat itu dipaksakan. Usia PAUD seharusnya belum makan nasi goreng sudah dikasih nasi goreng. Cara on the di saat itu sudah tidak akan bisa mampu lagi, sehingga akan terkejar. Lihat saja, mungkin kalau dia masuk di SD kelas 1, colistingnya lancar, rankingnya masih 1, terus ini tinggi. Tetapi apakah itu nanti akan tinggi terus? Lihat saja nanti cara bahasa Jawa ini ilmu titan. Saya kira itu. Jadi kita pemahaman bersama, kaitannya kita bersama, kaitan tugas kepautan, tugas colistung, dan kaitannya juga jangan sampai tugas itu overload sesuai dengan kemampuan itu. Saya kira itu kita pahami bersama kepada praktisi lembaga pendidikan berkaitan dengan pelayanan pendidikan di masyarakat seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Bagaimana Mas? Sudah cukup? Oke, dari Ibu perwakilan dari Guru PAUD Permata Hati ada yang ingin disampaikan sebelumnya? Kebetulan di sini ada orang tua murid dari API dan TPA Permata Hati. Kami mau menanyakan bagaimana kegiatan yang sudah diberikan kepada anak-anak selama PDR ini, belajar di rumah ini. Kira-kira bagaimana? Terima kasih Bu Sisi. Kalau menurut saya seperti yang kemarin sudah di-share di grup orang tua wali murid itu sudah cukup bagus bagi saya pribadi ya. Itu sudah cukup bagus karena walaupun ada penjadwalan, kelompok A, B, C itu ada, tapi tidak ada batasan harus ini. Jadi untuk orang tua yang memang belum sempat, kemarin masih menyusul, bahkan tadi pagi masih ada yang menyusul dan masih diterima dengan baik, itu bagi saya cukup luar biasa. Karena saya juga menyadari kesibukan masing-masing orang tua, kemudian mungkin sedang tidak di rumah juga, mungkin ada yang mungkin sedang di tempat saudara seperti itu. Kemudian dengan adanya video-video kemarin sudah saya lihatkan ke anak saya, ini loh Kak, ada video dari Bu Guru, mau lihat enggak, ini Bu Gurunya nyanyi. Itu nyanyi apa sih Mah? Nyanyi apa sih gitu. Ada rasa penasaran. Jadi sementara ini dengan video yang diberikan Ibu Guru itu cukup membantu kami. Tapi mungkin lain waktu, mungkin seperti
saran dari Bapak dari dinas tadi mungkin ada penjadwalan untuk visit gitu. Mungkin untuk mengobati kangennya dan biar kenal juga karena terus terang anak saya kan pindah tempat jadi lingkungannya juga beda lagi biar dia lebih paham gitu di lingkungannya baru gitu aja. Dalam juga sama dengan Ibu karena video-video dari Permata Hati itu menginspirasi kami sebagai orang tua harus kreatif itu kan juga butuh suntikan-suntikan ide. Alhamdulillah sudah sangat membantu kami untuk mengajak bermain dengan belajar dan anak-anak di rumah. Kemudian untuk rasa kangen itu sudah sedikit obati melihat foto dan video Bu Guru bernyanyi, berinteraksi lewat video. Terus saya juga pengen main hari gitu ketika ada jadwal itu mungkin nggak home visit ya, mungkin anak saya ajak ke sekolah biar ada tempat bermain di sekolah kan kangen ya bermain dengan alat-alat bermain di sekolah, kemudian berinteraksi dengan bu guru itu ada rasa rindu ketika waktu di sekolah itu kan kita bisa main di halaman sekolah dengan banyak alat-alat bermain seperti itu. Matur nuwun sangat Bu. Maaf Bu, kalau yang itu perlu saya tanyakan kepada Bapak, boleh enggak kalau anak-anak bermain di sekolah seperti satu-satu mungkin. Iya, satu-satu. Itu kalau toh itu direncanakan dan dikomunikasikan ya, itu sangat boleh. Mengapa? Karena tadi kan sebaliknya Bu Guru yang home visit ke sana, sekarang kebalik, bukan home visit ke lembaga namun penjadwalan tadi. Tapi dalam tanda kutip tidak banyak-banyak banyak-banyak. Boleh, malah lembaga itu dibuka selebar-lebarnya seakan-akan menjadi wisatanya anak. Wisata untuk bermain di situ loh. Jadi kalau tadi silahkan Bun, tapi harus kontak Bu, saya mau bermain ke lembaga anak saya. Ya, dia ada salah satu guru yang ada di sana mengawasi atau membantu menunjukkan ini silahkan biar gayeng. Jika menjadi timbal balik saling kunjung, namun itu boleh, sangat boleh dengan tanda kutip protokol kesehatan itu tetap itu dibolehkan sekali. Asal itu bukan berarti kok dimasukkan enggak, itu kan hanya terbatas hanya satu. Mungkin besok berapa? Mungkin di Jambi ya boleh Bu, monggo jam 8 sampai jam 9 saya silahkan untuk wisata. Maaf ya, saya tadi bakal wisata ke taman area ya. Kalau ini wisata alam 1 jam. Terus nanti anak siapa lagi jam 9 sampai jam berapa? Kalau toh mungkin maaf ternyata ada 4, maaf yang bisa tahu kan penjenengan lembaga. Jangan mengeluarkan tenaga 4 ya, mengeluarkan 4. Nah nanti juga bisa di posisi sana, posisi dipandu. Itu kan menjadi karena apa? Kalau di anak itu mungkin hanya bermain di rumah pabrikan hanya sedikit dan alat-alat rumah tangga itu kan hanya terbatas. Suatu saat ingin yang ke lembaga, silahkan dibolehkan. Karena kan murid kan boleh. Bahkan perpustakaan sekolah itu kan untuk mahasiswa semua. Silahkan dipakai. Nah begitu saling mengunjungi. Ini boleh sebatas tadi protokol kesehatan kita. Terima kasih. Terima kasih sekali ya Pak Nagio yang sudah memberikan banyak sekali nasihat untuk kami. Berarti sebelum kita tutup atau pada akhir acara ini, saya boleh minta sarannya dari Bapak Nagio dulu, Cih. Monggo silakan Bapak. Berkaitan dengan BDR ini sendiri, Cih, dan peran aktif orang tua. Ya, terima kasih untuk mengakhiri pada pertemuan ini. Kita harapkan semua menyadari satu bahwa Indonesia, negara kita yang kita cintai, termasuk dunia yang seperti ini, baru dilanda pandemi. Dan itu akan berdampak pada dunia pendidikan pada umumnya, wabil khusus juga kepada dunia PAUD. Maka dari itu, untuk pengembangan saat ini, solusi yang dikembangkan saat ini, yang dianggap tepat saat ini adalah daring, dalam tanda kutip belajar di rumah yang dipandu oleh lembaga masing-masing. Dari lembaga itu anak itu bernaung atau didaftarkan, sehingga tolong dengan keterbatasan apapun mensikapi beda itu diterima, jangan diterima dengan emosional. Yang penting semuanya ada imbal balik informasi. Kalau memang mungkin lembaga pendidikan itu jangan menilai sama antara wali murid satu dengan wali murid yang lain. Jangan dianggap sama. Karena ada pembeda, maka cara melayani juga berbeda. Sehingga disitulah akan tidak terjadi gesekan-gesekan. Karena itu tadi, kurikulumnya sama, namun yang menerima kurikulum itu berbeda.
yang ada paling khususnya orang tua. Nah inilah tolong semuanya dibuat pemahaman bersama sehingga jangan sampai dunia PAUD khususnya itu jangan sampai selalu memberi tugas saja, tugas dulu dipantau, jangan hanya memberikan tugas kemarin dikerjakan belum, jangan dibatasi jam sekian dibuka, jam sekian dikumpulkan, besok dikumpulkan, jangan dibatasi. Apa sebabnya? Ya nek pas saat jam 9-8 itu ada komunikasi, anak itu sudah connect. Maaf, anak PAUD berbeda dengan anak SD, anak SMP. Jam sekian mungkin sudah bangun. Anak PAUD itu untuk dibangunkan agar tidak rewel dulu sulit. Sehingga jangan sampai jam 10 dikumpulkan jam 11. Wah anak saya aja belum bangun, anaknya masih rewel. Bagaimana lagi? Pokoknya kita memberikan tugas, kalau memang dititipkan orang tuanya gimana nanti bisa dipantau. Sudah dikerjakan belum Bu? Ini saya kasih ini ya. Jadi juga kalau urungi biar dilanjutkan dulu kasih. Jadi kalau ini materi pohong, jangan pohong belum selesai ya diserampungkan dulu pak pohongnya. Itu jangan dilewati kabeh kan. Itu jangan. Biar selesai dulu. Karena Pak anaknya kan bangunnya berbeda-beda, ini rewel ini tidak. Sehingga jangan dibuat sama. Orang tuanya jangan dibuat sama, anaknya jangan dibuat sama. Layani anak itu biar senang. Ya. Pokoknya anak dibuat sehat dan senang. Kuncinya kan ini. Nah, senangnya memang bangunnya jam 8 baru makan dulu. Mau lagi gelemang. Anakku kan baru mau makan sudah dibuat mau nek wis batakone ora gelem mangan. Ini makan harus dilawat dulu gitu ya. Jadi dinomor satukan sehat ya, dinomor satukan sehat dan itu tadi harus lembaga memahami karakter anak dan karakter orang tua anak agar semuanya bisa connect dan nyambung. Dan tugas-tugas jangan terlalu disempitkan, harus dikumpul. Ini bukan sekolah formal SD ke sana ya. PAUD itu perlu bahasanya lah, perlu sangat lembut, ngerateni itu harus logis. Gitu kan? Terima kasih Bapak. Oke, langsung saja lanjut ke Pak Beni sarannya untuk PDR sendiri di rumah. Ya, oke. Belajar di rumah tetap dilaksanakan dengan memanfaatkan material yang ada di rumah, membuat anak kreatif, inovatif, orang tua diterima menjadi guru bagi putra-putrinya dan pasti memutus rantai anak kecanduan gadget. Oke, terima kasih. Selanjutnya Ibu Pepi tentang motivasinya untuk orang tua, mau nggak silakan? Ya, sebagai orang tua jangan lupa untuk memiliki emosi yang begitu cerdas bisa diatur. Lalu kemudian kita juga sebagai orang tua harus bisa bekerja sama, membangun komunikasi dan menyiapkan waktu seluang-luangnya buat anak-anak kita. Kapanpun waktu itu, saya pikir orang tua pasti tahu yang terbaik buat anak-anaknya. Terima kasih, orang tua tetap semangat, para pendidik tetap semangat, kita semua tetap semangat. Oke, terima kasih Ibu. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya kepada Bapak Nadia juga, kepada Bapak Beni, Ibu Pepi, Ibu Endang, dan Ibu Susi juga mama-mama yang sudah hadir. Terima kasih untuk waktunya. Baik, dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya peran orang tua sangat memberikan pengaruh besar untuk tumbuh kembang anak. Maka dari itu silakan mulai dari sekarang kita luangkan waktu kita. Karena ibarat mengatakan kalau punya waktu mengikatkan tali sepatu anak, berarti kita punya waktu untuk mengajarinya menali sepatunya sendiri. Baik, terima kasih dan sampai jumpa.